Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Pengharwanti dengan NIM 122120131. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil pengolahan saya, yaitu analisis geostatistik data gempa bumi di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2005 sampai dengan 2006 menggunakan metode kriging pada software SGIMS. Selanjutnya yaitu latar belakang. Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat aktivitas seismik yang tinggi karena berada di pertemuan tiga lempeng, yaitu lempeng tektonik, lempeng Eurasia, dan lempeng Indo-Australia. Lalu salah satu wilayah yang sangat rawan terhadap gempa bumi yaitu salah satunya adalah Provinsi Sumatera Barat, karena Sumatera Barat itu dilalui oleh sesar Sumatera serta zona subduksi di lepas pesisir pantai. Fenomena gempa bumi di wilayah Provinsi Sumatera Barat memerlukan pemodelan dan analisis yang mendalam, tidak hanya secara statistik, tetapi juga secara spasial untuk memahami distribusi magnitudo serta kedalamannya. Dalam studi kali ini, pendekatan geostatistik digunakan sebagai metode untuk memetakan sebaran spasial parameter gempa karena mampu menangkap pola spasial dan ketidakpastian data secara kuantitatif. Metode ini telah dilakukan dalam berbagai studi seismik di Indonesia, termasuk yang dilakukan oleh Sari dan Dewi pada tahun 2021 yang menunjukkan bahwa kriging dapat memberikan pemetaan bahaya gempa yang lebih informatif dibanding dengan metode interpolasi konvensional lainnya. Lalu selanjutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan analisis geostatistik terhadap data gempa bumi di Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2005 sampai dengan 2006. Studi ini bertujuan untuk memetakan sebaran spasial magnitudo dan kedalaman gempa serta mengevaluasi hasil estimasi menggunakan metode kriging. Selain itu, kami juga melakukan simulasi spasial untuk memahami ketidakpastian prediksi dan membandingkan hasil dari SGIMS dengan visualisasi interpolasi menggunakan software surfer. Lalu, data yang digunakan dalam penelitian kali ini bersumber dari USGS. Data yang diambil mencakup parameter lintang, bujur, kedalaman, dan magnitudo gempa pada periode tahun 2005 sampai dengan 2006. Namun, di sini saya menggunakan data, yaitu data magnitudo yang lebih dari sama dengan 5. Lalu diperoleh sebanyak 27 kejadian gempa dari rentang tahun 2005 sampai 2006. Data ini diolah dalam format CSV dan kemudian dimasukkan ke dalam SGIMS sebagai input data dalam analisis spasial. Lalu selanjutnya, metode yang digunakan dalam penelitian ini mengikuti alur standar analisis geostatistik. Yang pertama, data gempa tersebut diimpor ke dalam SGIMS dan dilakukan eksplorasi awal menggunakan histogram dan crossplot. Lalu yang kedua, variogram eksperimentalnya dihitung untuk mengetahui struktur korelasi spasial antar titik. Setelah itu, model variogram dikalibrasi dan digunakan dalam proses interpolasi dengan metode kriging dan kemudian dilakukan simulasi spasial dengan menghasilkan banyak realisasi untuk menghitung nilai rata-rata dan variansi dari parameter gempa. Langkah terakhir adalah evaluasi hasil menggunakan cross-validation untuk mengukur seberapa akurat model dalam memprediksi nilai yang tidak diketahui. Data USGS tahun 2005 sampai dengan 2006 yang dimasukkan ke SGIMS menunjukkan sebaran spasial yang tidak merata dengan pengelompokan di area tertentu yang diduga dipengaruhi oleh struktur geologi seperti sesar Sumatera. Terdapat 27 kejadian gempa bermagnitudo lebih dari sama dengan 5 yang cukup mewakili pola spasial awal. Meskipun tersebar pada berbagai kedalaman, tidak ditemukan korelasi kuat antara magnitudo dan kedalaman. Tahap input ini menjadi dasar penting dalam membentuk model variogram, kriging, dan simulasi yang akurat. Selanjutnya adalah hasil dari histogram. Pada gambar itu menyajikan histogram yang mengilustrasikan distribusi frekuensi magnitudo gempa.
Sumbu X itu mewakili magnitudo dan sumbu Y itu menunjukkan frekuensi serta probabilitas. Batang histogram menunjukkan distribusi dari 27 kejadian gempa. Detail statistiknya seperti jumlah datanya adalah 27, lalu rata-ratanya adalah 5,174007, lalu variansnya adalah 0,044318, lalu maksimumnya adalah 5,7, lalu kuartil atasnya itu adalah 5,3, mediannya adalah 5,1, kuartil bawahnya 5, serta nilai minimumnya adalah 5. Lalu selanjutnya yaitu hasil crossplot. Crossplot menunjukkan grafik yang membandingkan magnitudo gempa dengan dirinya sendiri. Grafik ini memiliki korelasi yang sempurna, yaitu dengan nilai 1, yang berarti kedua sumbu memiliki nilai yang identik dan membentuk garis lurus. Rata-rata magnitudo gempa yaitu 5,17407 dengan variansinya yaitu 0,044318. Garis regresi menunjukkan kemiringan 1 dan interceptnya adalah 0. Ini mengonfirmasi konsistensi data magnitudo yang dianalisis sebagai langkah awal yang baik. Selanjutnya adalah variogram. Dapat dilihat ada beberapa plot variogram. Plot ini menunjukkan hubungan spasial data gempa berdasarkan jarak. Tanda X merah adalah data variogram eksperimental, sedangkan garis hitam merupakan model variogram yang disesuaikan dengan data. Lalu sumbu horizontal menunjukkan jarak dan sumbu vertikal menunjukkan semivarians atau perbedaan antara titik data. Variogram ini penting untuk mengidentifikasi pola hubungan spasial data dan menjadi dasar bagi interpolasi Kriging yang akurat. Selanjutnya yaitu hasil Kriging. Dapat dilihat pada peta merupakan hasil interpolasi dari Kriging. Peta ini secara visual menunjukkan perkiraan distribusi spasial magnitudo gempa bumi di daerah penelitian, yaitu di Provinsi Sumatera Barat. Dengan warna yang lebih hangat yaitu merah atau oranye mengindikasikan bahwa magnitudo di daerah tersebut cenderung lebih tinggi, sedangkan warna yang lebih dingin atau warna biru atau hijau di daerah tersebut mengindikasikan bahwa magnitudonya lebih rendah. Lalu peta ini merupakan representasi kunci dari model Kriging yang mengestimasi nilai di wilayah atau di lokasi tanpa data dengan memberikan gambaran visual tentang potensi magnitudo gempa di suatu wilayah. Selanjutnya adalah plot cross validation. Plot ini sangat penting untuk menilai seberapa akurat model Kriging yang telah dibuat. Pada grafik, kita dapat melihat titik-titik data yang tersebar di sekitaran garis putus-putus. Garis putus-putus ini mewakili korelasi sempurna di mana nilai yang diamati atau nilai sebenarnya sama persis dengan nilai yang diperkirakan oleh model. Lalu dapat dilihat di sini saya mendapatkan nilai Y sama dengan 0,998X. Ini adalah persamaan garis regresi yang mewakili hubungan antara nilai yang diperkirakan oleh model Y dan nilai yang sebenarnya, yaitu nilai X. Angka 0,998 ini sangat mendekati angka 1 yang menunjukkan bahwa perkiraan model sangat mirip dengan nilai yang sebenarnya. Lalu R kuadrat sama dengan 0,9917, ini adalah koefisien determinasi. Nilai R kuadrat yang mendekati 1 dalam kasus ini menunjukkan bahwa model Kriging sangat baik dalam menjelaskan variasi data. Semakin tinggi nilai selanjutnya yaitu adalah hasil simulation. Hasil simulation ini merupakan salah satu kemungkinan gambaran sebaran magnitudo gempa. Bayangkan seperti hasil melempar dadu 1 kali. Ini merupakan hasil spesifik yang bisa saja terjadi. Distribusi magnitudo ini terlihat lebih terblok-blok atau lebih terkotak-kotak dan mungkin menunjukkan variasi yang tajam. Lalu gambar yang ada di sebelah kanan yaitu merupakan hasil dari mean simulation atau nilai rata-rata dari banyak hasil simulasi yang berbeda, mirip dengan melempar dadu berkali-kali dan menghitung rata-ratanya. Hasilnya cenderung lebih halus dan menunjukkan pola yang
paling mungkin atau paling stabil dari sebaran magnitudo gempa di seluruh area. Ini membantu mengurangi kebisingan atau noise dari setiap simulasi individu dan memberikan gambaran yang lebih umum tentang potensi gempa. Selanjutnya itu adalah varian simulation serta hasil plot menggunakan surfer. Dapat dilihat pada hasil varian simulation, peta ini menunjukkan tingkat ketidakpastian atau variabilitas dari estimasi magnitudo di seluruh area penelitian. Area berwarna biru tua itu mengindikasikan bahwa pada area tersebut ketidakpastiannya bernilai rendah, sedangkan pada area berwarna merah atau oranye menandakan bahwa ketidakpastiannya bernilai lebih tinggi dalam perkiraan. Lalu gambar di sebelah kanan atau plot menggunakan surfer itu merupakan representasi yang berbeda dari hasil SGMS, karena hasil dari surfer memiliki hasil yang lebih halus serta lebih tergeneralisasi dari distribusi magnitudonya dibandingkan. Selanjutnya adalah nilai RMSE dan MSE. Dapat dilihat hasil tersebut didapatkan dari grid data report menggunakan surfer. Dapat dilihat juga nilai yang tertera, yaitu ada rata-rata atau mean, lalu ada median, ada variance, ada standar deviasi, serta berbagai perhitungan kesalahan termasuk sum squares dengan nilai 26,08 dan mean squares dengan nilai 0,9. Data ini sangat penting dan sangat krusial karena dari data hasil RMSE dan MSE ini dibutuhkan untuk mengevaluasi kerja dan akurasi keseluruhan dari model geostatistik yang kita gunakan. Dapat disimpulkan dari pengolahan ini yaitu bahwa analisis geostatistik itu menggunakan SGMS terbukti efektif dalam memetakan distribusi spasial magnitudo dan kedalaman gempa secara akurat. Variogram juga membantu dalam memahami pola spasial data, dan metode Kriging juga memberikan estimasi yang baik dengan tingkat kesalahan yang rendah. Selain itu, simulasi spasial memberikan wawasan penting mengenai ketidakpastian. Secara keseluruhan, SGMS menunjukkan keunggulannya dalam analisis spasial dan kuantifikasi ketidakpastian. Sedangkan surfer itu lebih unggul dalam visualisasi yang cepat dan lebih praktis, serta menghasilkan hasil yang lebih halus. Berikut merupakan referensi yang saya gunakan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.